Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya untuk memulai pelajaran kali ini, silakan untuk KM memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan cek absen dulu. Di sini siapa yang tidak masuk? Dimulai dari Daus, Hadir. Laudi, Hadir. Mikaela, Hadir. Rizky. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Akan belajar mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ibu harap setelah kalian belajar hari ini bisa memanfaatkan apa yang didapat, seperti misalkan lebih mengetahui apa itu sejarah agama Hindu-Buddha, peninggalan-peninggalannya, dan semoga kita semua bisa menghormati satu sama lain. Kira-kira hari ini sudah semangat untuk belajar? Belum, Bu. Kalau seperti itu, Ibu minta semua tangannya ke atas. Semua tangannya ke atas, kita katakan semangat. Semangat. Sekali lagi semangat. Semangat. Oke, karena kita sudah semangat untuk belajar, mari kita lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya. Kita sudah masuk ke materi ya. Untuk hari ini, Ibu telah membuat peta konsep mengenai penyebaran kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Bu. Oke. Karena kita akan membahas kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, sebelumnya Ibu mau memperlihatkan kepada kalian tentang proses peta persebaran agama Hindu-Buddha yang ada di Asia. Jadi, anak-anak, Hindu-Buddha atau agama Hindu-Buddha itu berasal dari India. Nah, karena di sana tempat lahirnya agama Hindu-Buddha. Kita masuk ke sejarah Hindu-Buddha. Sejarah Hindu-Buddha, Hindu berlahir di India. Di India terdapat kelahiran dua agama besar di dunia. Yang pertama ada Hindu dan ada Buddha. Kelahiran agama Hindu terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi, dan itu disebabkan oleh kedatangan bangsa Arya yang berasal dari Iran atau Persia yang kemudian menginvasi bangsa Dravida atau bangsa asli India. Mereka melahirkan atau mewariskan kekayaan baru atau yang biasa disebut sebagai Kitab Weda. Kitab Weda merupakan salah satu kitab asli agama Hindu yang berisikan tentang Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Ini merupakan salah satu ajaran penting agama Hindu yang dilakukan atau yang dipelajari oleh mereka bangsa-bangsa dari Iran, Persia, atau yang biasa disebut sebagai bangsa Arya. Seperti yang kita ketahui, ada 4 yang merupakan kitab atau yang merupakan bagian-bagian dari kitab agama Hindu yang disebut sebagai Weda. Yang pertama itu ada Rigveda, yang berartikan sebagai syair-syair pujian untuk memuji para dewa. Di sana mereka sangat mempercayai akan adanya dewa-dewa yang memberikan kehidupan kepada manusia. Selanjutnya ada Samaveda yang berisikan tentang nyanyian-nyanyian yang ditujukan untuk para dewa yang mereka anut. Selanjutnya ada Yajurveda yang digunakan sebagai doa-doa untuk para dewa. Kemudian ada Atharvaveda yang digunakan sebagai permohonan, doa-doa atau sesaji yang bisa dihantarkan atau ibaratnya sebagai pujian untuk menghantarkan doa-doa. Di India mereka sangat mengenal akan adanya dewa-dewa. Contohnya saja ada dewa air, ada dewa api, ada dewa angin, ada dewa perang, dan masih banyak lagi. Mereka sangat percaya bahwasanya kehidupan di seluruh alam ini diatur atau diberikan oleh dewa-dewa tersebut, sehingga mereka sangat sensitif ketika
menyatakan untuk sehingga mereka sangat mempercayai kehidupan hukum alam karena seluruh alam yang ada di dunia ini ada yang mengatur, yaitu dewa-dewa tersebut. Selanjutnya, di dalam agama Hindu juga terdapat kasta atau pembagian golongan-golongan sesuai dengan status sosial yang ada. Kasta-kasta tersebut terdiri dari kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu terdapat golongan-golongan raja atau yang berada di petinggi-petinggi. Misalkan kalau zaman sekarang itu biasa disebut apa? pejabat. Selanjutnya itu ada kasta kesatria. Kasta kesatria merupakan kasta yang diduduki oleh kaum prajurit atau yang biasa disebut kalau zaman sekarang kira-kira tentara. Tahu tentara? Tahu. Nah, selanjutnya ada kasta waisa. Nah, kasta waisa ini sedikit lebih rendah karena itu biasanya diisi oleh pedagang, petani. Mereka itu berada di posisi kasta waisa. Selanjutnya ada kasta sudra. Kasta sudra terdiri dari golongan-golongan kaum yang paling bawah. Misalkan saja buruh kasar atau mereka yang disebut sebagai budak. Nah, itu adalah salah satu bagian dari agama Hindu-Buddha. Selain ada kitabnya Weda, ternyata ada juga sistem kastanya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Kalau seperti itu, kita lanjut ke agama Buddha. Agama Buddha lahir didasarkan karena ketidaksukaan kepada kasta kesatu Brahmana, di mana kasta Brahmana itu memiliki hak-hak istimewa seperti hak melakukan upacara, hak untuk mempelajari kitab Weda, dan hak terbebas dari upacara moksa. Nah, dengan demikian, seorang pelopor Buddha Gautama menyatakan bahwasanya melahirkan agama baru, yaitu Buddha Gautama yang keluar dari agama Hindu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita lanjut kepada teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ini kenapa sih kok Hindu yang berada jauh di India bisa masuk ke Indonesia? Ternyata pada zaman dahulu banyak sekali peneliti-peneliti yang menyatakan bahwasanya Hindu atau Buddha dibawa ke Indonesia melalui beberapa jalur. Yang pertama ada teori Brahmana, Kesatria, Waisa, dan arus balik. Sebelumnya kita lihat dulu, ini merupakan salah satu peta penyebaran agama Hindu-Buddha dari Asia Tenggara. Kita lihat ini merupakan daratan India yang membawa ajarannya kepada Indonesia melewati jalur laut. Itu kita masuk kepada teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwasanya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu melalui beberapa cara atau beberapa jalur. Yang pertama itu ada teori Brahmana, ada teori Kesatria, Waisa, dan teori arus balik. Nah, di sini kita mulai dari teori Brahmana. Teori Brahmana adalah salah satu teori yang meyakini bahwasanya agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia lewat dari kasta Brahmana atau dari raja-raja yang ada di India. Mereka sering diminta oleh raja-raja dari Nusantara untuk melakukan pemimpinan upacara-upacara yang harus diselenggarakan di Indonesia. Untuk itu, para pemimpin Nusantara mengundang para kasta Brahmana untuk datang ke Indonesia. Selanjutnya ada teori Kesatria. Sebelumnya teori Brahmana ini dipelopori oleh Jesse Van Berg. Beliau itu seorang peneliti yang mengatakan bahwasanya sangat setuju bahwa Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu karena kasta Brahmana. Selanjutnya itu ada teori Kesatria yang dipelopori oleh C.C. Berg. C.C. Berg adalah salah satu peneliti yang mengatakan bahwasanya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu lewat jalur Kesatria. Jadi pada zaman dahulu di India itu sering terjadi peperangan, sehingga para prajurit yang kalah itu berpindah ke Nusantara dan mendirikan koloni-koloni, sehingga mereka menyebarluaskan agama Hindu-Buddha yang dibawa
banyak pemuda Indonesia yang tertarik untuk mempelajari agama Hindu-Buddha dan pergi ke India untuk belajar di sana. Kemudian mereka kembali dan menyebarkan agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pada saat itu juga banyak sekali para pendeta atau para kesatria dan waisya yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Jadi pada saat itu masyarakat Indonesia cukup tertarik karena pendekatan agama Buddha dengan kebudayaan animisme dan dinamisme itu cukup setara atau cukup bisa diibaratkan hampir sama gitu, karena mereka percaya akan adanya roh-roh dan dewa-dewa. Kita lanjut kepada pembahasan mengenai peninggalan agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tentu saja semua teman-teman pasti sudah mengetahui sedikit banyaknya apa itu peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada candi. Ibu yakin semuanya anak-anak di sini sudah pernah melihat candi, betul? Betul. Candi apa saja kira-kira yang pernah kalian ketahui? Borobudur. Candi Borobudur, ada Candi Prambanan dan lain sebagainya. Candi dibuat untuk pemakaman biasanya, akan tetapi ada juga yang dibuat sebagai pemujaan atau tempat pemujaan oleh agama Hindu-Buddha tersebut. Yang kedua ada yupa. Yupa atau yang biasa disebut prasasti biasanya ditemukan di kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Biasanya yupa ini berisikan tentang sejarah kerajaan tersebut, tentang raja-raja yang memerintah, dan serba-serbi tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada prasasti atau kitab. Sepertinya teman-teman kemarin sudah mengetahui kan kitab-kitab atau peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bercorak agama Hindu-Buddha. Maksud dari kitab di sini dibuat atau ditujukan untuk permohonan atau melampirkan doa-doa pemujaan bagi agama Hindu-Buddha. Biasanya teman-teman di sini sudah mengetahui mengenai penulis-penulis kitab terkenal seperti Empu Tantula, Empu Prapanca. Beliau adalah salah satu penyusun kitab agama Hindu-Buddha yang terkenal. Selanjutnya yang keempat itu ada yang keempat itu ada patung. Pasti semuanya sudah mengetahui dong kalau agama Hindu-Buddha itu menyembahnya patung-patung sebagai perwujudan dari dewa-dewa. Biasanya kalau misalkan kita lihat film-film kayak film India dan film-film yang notabene orang-orang yang menganut agama Hindu-Buddha itu pasti melihat adanya pemujaan terhadap patung-patung. Nah, patung-patung di sini maksud dari agama Hindu-Buddha adalah sebagai perwujudan dari dewa-dewa. Ada yang mengatakan bahwasanya patung itu bisa diisi oleh roh-roh leluhur yang kemudian disembah oleh mereka, dan mereka itu mempercayai sekali akan adanya reinkarnasi atau perwujudan dari sebuah dewa. Seperti itu. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, nanti ibu yang akan memberi pertanyaan kepada kalian. Tapi sebelumnya, mari kita review dulu. Tadi agama yang ada di India ada agama apa saja? Ada Hindu dan Buddha. Ada Hindu dan Buddha. Di agama Hindu terdapat kitab Weda yang berisikan Weda. Samaweda, Arjuna, dan Atharwa Weda. Nah, kemudian ada kasta, ada 4 kasta. Yang pertama Brahmana. Yang kedua Ksatria. Yang ketiga Waisya. Yang keempat Sudra. Iya, betul sekali anak-anak. Itu adalah salah satu agama, sekilas tentang agama Hindu-Buddha yang ada di India. Sekarang ibu mau tahu, kalian paham tidak dengan kasta-kasta yang ada di agama Hindu-Buddha? Ibu udah punya piramid tentang kasta-kasta yang ada di Hindu-Buddha. Ada Brahmana yang paling tinggi,
Kasta Brahmana. Kasta Brahmana. Kali ini Ibu punya sedikit tantangan buat kalian. Di sini sudah ada piramida kasta. Kira-kira dari perwakilan foto-foto ini, bisakah kalian menunjukkan bagian mana dari foto ini yang menunjukkan kasta-kasta yang ada di piramida tersebut? Silakan, yang bisa siapa? Silakan. Amel, silakan ke sini. Dipilih. Itu kasta apa, Amel? Brahmana. Kasta Brahmana. Betul sekali. Pejabat pada zaman sekarang bisa dikatakan sebagai kasta Brahmana atau memiliki tingkatan tertinggi pada masa itu. Selanjutnya ada lagi yang ingin mau? Siapa? Aku. Silakan. Sekarang ada prajurit. Prajurit menempati kasta apa? Satria. Kasta kesatria. Sekalian ada para pedagang. Menunjukkan kasta apa para pedagang? Waisya. Kasta Waisya, betul sekali. Dan ada para budak atau para buruh. Masuk kasta apa? Sudra. Kasta Sudra. Betul sekali. Teman-teman yang lain paham? Paham. Nah, apabila paham, ini adalah sedikit gambaran dari teman kalian yang sudah maju untuk menunjukkan kasta-kasta yang ada di agama Hindu Buddha. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Kayla. Coba nih Kayla, sebutkan teori masuknya agama Hindu Buddha. Ada apa saja? Ada teori? Brahmana. Teori Brahmana ada? Ksatria. Ada teori? Ksatria. Satria, terus Waisya. teori Vaishya dan teori? Arus balik. Teori arus balik. Itu adalah 4 teori yang dipelopori oleh beberapa peneliti yang menyatakan masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau seperti itu, karena materinya telah Ibu sampaikan, Ibu harap kalian bisa mengambil yang baik dari materi yang kita pelajari hari ini, dan tentunya saja kita harus bisa mentoleransi antar umat beragama lainnya, karena kebetulan kita berada di Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Sebelum Ibu tutup kali ini, Ibu ingin memberikan tugas. Ibu harap anak-anak semua untuk merangkum materi pembelajaran minggu depan tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Dan untuk itu, peta konsepnya kalian salin di buku catatan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau seperti itu, karena tidak ada pertanyaan lagi, silakan untuk KM untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada KM. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang-kurangnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.